Tersedia. Tambahin bio, berarti apa? Bio tersedia. Bener sih. Berarti apa? Bio tersedia itu artinya apa? Ketersediaannya di dalam tubuh. Ya, biasanya iya, obat di dalam darahnya seperti apa? Ya biasanya itu untuk pengujian produk-produk baru ya Pak Ahmad. Nah, jadi misalkan di pabrik itu kan kita biasanya punya, di sini ada yang bekerja nggak? Nggak ada. Ya susah dong. Kita capek-capek diceritain nggak ngerti juga. Iya. Ya. Misalkan contoh di pasaran itu ada obat darah tinggi. Obat darah tinggi mereknya Norvas. Ya. Norvas itu isinya amlodipin. Nah dia adalah original produknya. Kalau beli harga Rp100 ya mungkin taruhlah 80.000. Lalu kalau kita bergeser sedikit ke pabriknya yang biasa-biasa saja, mungkin harganya cuma 10.000 dengan miligram yang sama, dengan miligram yang sama, zat aktifnya juga sama. Tapi kok kenapa bisa lebih murah ya? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apa? Kualitas bahan baku. Kualitas ya mungkin ya. Yang satu bahan bakunya dari Eropa, yang satu dari Cina. Meskipun sama-sama amlodipin misalkan, gitu ya. Atau dari Asia lah. Kalau dari Eropa lebih baik ya. Nah, memang seperti itu ya kenyataannya kalau di industri itu bahan baku yang dari Eropa jauh lebih mahal dibanding yang dari Asia. Oke, selain bahan baku apalagi yang menyebabkan? Kira-kira kalau pabrik asing sama pabrik dalam negeri itu lebih bagus mana? Asing. Mungkin pabrik dalam negeri juga tidak kalah bagus, tapi dalam negeri yang bagaimana dulu? Misal, contohnya apa? Pabrik yang dalam negeri bagus? Kimia Farma, Sande, Albe. Coba sebutkan pabrik yang nggak terlalu bagus. Apa ya? Nggak tahu. Apa lah? Makan. Makan bagus nggak Bu? Ya masih mending ya kalau makan mungkin kalau pabriknya yang IVAS. Nah yang seperti itu ya mungkin kualitas hasil yang produk yang dihasilkan tidak sebaik yang original. Nah makanya biasanya ada uji bioavailabilitasnya. Jadi meskipun sama-sama obat darah tinggi, meskipun isinya sama, miligramnya sama, itu kerjanya berbeda ya. Atau mencontohkan gini, kok saya minum paracetamol dengan merek yang berbeda, pusing karena udah tanggal segini mau ujian misalkan, dikasih uang bayaran sama orang tuanya dipakai misalkan, terus pusing ya kan, minum obatnya yang paten langsung 15 menit langsung hilang pusingnya. Tapi kok minum obat yang generik gitu ya, atau yang merek dagang lain dengan isi sama, kok pusingnya berkurang sih tapi masih ada. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke lanjut Pak Rahman. Oke, kita mulai masuk ke cara menghitungnya ya. Pernah lihat rumus ini? Oh pernah, berarti enak ya, nanti kita tinggal hitung aja. Oke, ini kita lihat ada AUC, jadi yang akan kita hitung adalah yang ini. Coba kita lihat, yang akan kita hitung adalah yang seperti ini. Area yang ada di bawah grafiknya. Karena tidak mudah menghitungnya, kita bagi menjadi beberapa area. Ya, ini area yang pertama, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ini ada rumusnya. Apa bedanya ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya? Pada waktu yang berbeda ya. Ya, jadi misalkan diambil T0 berarti pada waktu pertama kali minum obat. Terus T1, T2 dan seterusnya. Ada di soalnya entah setengah jam, entah 1 jam dan seterusnya. Lalu ini adalah rumusnya. Jadi AUC adalah C1 ditambah C2, kadar yang pertama ditambahkan kadar yang kedua di soal ya. Lalu dikali dengan T2 min T1 dibagi 2. Ini adalah rumusnya. AUC sudah, C adalah konsentrasi, T adalah waktu. Ke soal saja. Nah, AUC dapat digunakan untuk membandingkan kadar masing-masing plasma obat bila penentuan kecepatan eliminasinya tidak mengalami perubahan. Jadi dianggap eliminasinya tetap. Ya, lanjut Pak Rahman. Oke, kita lihat. Nah, apa bedanya ini? Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Which formulation has bigger bioavailability? Yang mana yang paling tinggi bioavailabilitasnya? Yang C. Apa yang C? Karena dengan waktu yang sama, anggaplah ini ya, dengan waktu yang anggaplah 1 jam di T1, obat A, obat B dan obat C, kadar obat di dalam darahnya paling tinggi yang obat C. Jadi dikatakan anggaplah yang C itu adalah originalnya.
Misalkan Norvas, ya. Tahu Norvas gak sih? Oke, Norvas misalkan yang C, yang B apa kira-kira apa namanya? Yang Tensivas juga masih mahal. Apa? Hexavas dari Hexafarm ya? Dari mana? Pabriknya apa Mas saya? Oh gitu ya. Oke lah. Kalau misalkan dari Hexavas seperti ini, di bawahnya mungkin genriknya. Tapi kadang-kadang hati-hati ya, jangan terlalu menganggap genrik itu jelek. Ya, lebih baik kalian minum obat genrik tapi dari pabrik yang bagus. Contoh, saya lebih baik minum obat genrik dari Dexa dibanding obat branded tapi dari pabriknya yang tadi yang nggak terkenal atau kurang bagus seperti itu. Ya, jadi nggak selamanya genrik itu lebih buruk daripada atau lebih efeknya lebih di bawah dibanding yang obat branded seperti itu ya. Oke. Jadi sudah terjawab, terus kita lihat apa lagi ya. Oke, ada contoh ini adalah profil kadar furosemid kedua sediaan menunjukkan kurva yang identik. Nah, kalau kurvanya seperti ini, kalau yang pertama kan kurvanya kelihatan nih A, B, C, jauh-jauh bedanya ya. Tapi kalau kurvanya seperti ini, yang tidak ada titik-titiknya adalah furosemid yang genrik, yang lurusnya. Nih, kan? Terus yang ada titik-titiknya furosemid non genrik. Apa yang bisa disimpulkan dari grafik ini? Hampir tidak ada perbedaan. Berarti kira-kira perbedaannya 11-12 atau 11-20? 11-12 ya. Jadi yang bagus seperti ini. Kalau furosemid genriknya grafiknya seperti ini, ya tidak terlalu jauh. Nah ini adalah contoh obat yang baik perbandingannya. Ya, jadi yang sebelah kiri itu kurang baik ya. Karena lihatnya dia grafiknya jauh banget bedanya. Sementara yang di sebelah kanan itu lebih baik. Ya kita baca dulu. Bentar Pak, belum Pak. Oke, ini dia. Nih ya, nanti ada soalnya. Dua sediaan dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter farmakokinetik yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kayak statistik ya, secara statistik terutama di kadarnya, di waktunya, dan di AUC-nya. Nanti kita bandingkan, ada soalnya. Ataupun ada perbedaan tersebut boleh berbeda, tapi tidak boleh lebih dari 20%. Nanti kita hitung. Kalau lebih dari 20% berarti artinya bagus atau jelek? Jelek. Kalau masih 15% atau di bawah 20% itu masih dikatakan bagus. Ini contoh yang bagus, contoh yang jelek. Oke, lanjut Pak Rahman. Oke, tujuan praktikumnya adalah membandingkan luas daerah di bawah kurva AUC. Nah, ini contohnya ya, natrium sulfadiazin pada pemberian oral dengan IV. Jadi oral berapa, IV berapa? Ini alat dan bahannya. Injeksi tablet ya, ada yang tablet, ada yang injeksi ya. Lalu kita kasih ke hewan percobaan, lalu diambil darahnya secara berkala. Oke, kita lihat sini ya. Nih, kadar waktunya 30 menit, setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, sampai 8 jam. Nah ini alasan yang kedua. Kenapa tidak dipraktekkan? Karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya kalau kata Pak Charles kemarin kita praktek ini udah bisa sampai Jogja. Kalau naik kereta agung, tapi nggak seperti itu ya. Oke, jadi nanti kita hitung berapa kadar obat di dalam darah kelinci tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Lanjut Pak. Jogja. Nah, kalau seperti ini berarti oral atau Oral. Oral ya kalau seperti ini. Kenapa oral? Gampang nih. Kalau oral kan pasti saat waktu 0 kan dia masih belum ada kadarnya. Tapi kalau injeksi begitu 0 sudah masuk. Ya, sudah ada kadarnya. Oke, kita lihat. Ini adalah fase absorpsi. Ya, ini fase eliminasi. Kita lihat kalau di di injeksi intravena kan langsung ini dieliminasi langsung. Terus apa lagi ada? Tadi cemak sudah nih tes setengah. Apa itu tes setengah? Waktu paru. Apa itu waktu paru? Ya apa? Coba cari minum. Nih. Ya apa? Taunya tes setengah waktu paru. Iya apa? Coba yang menjaga bahasa Inggris. Waktu yang dibutuhkan obat untuk kehilangan Maksimum konsentrasi. Jadi kadar obat di dalam darahnya tinggal setengahnya lagi. Kalau udah tinggal setengahnya ya harus segera kalau di oral ya diminum lagi, kalau disuntikan ya berarti tinggal diinjeksi lagi. Sampailah
dia di sini C min atau konsentrasi minimal. Nanti kalau dia di sini diminumin obat lagi, itu dia nggak akan sampai di C min. Jadi kadar obat di dalam darahnya nggak sampai habis. Udah dikasih obat lagi, terus dan seterusnya. Oke, nah kita masuk ke perhitungan. Oke, kita nanti ujian kalian seperti ini. Kalian akan dikasih soal seperti ini. Ini waktunya. Saat pertama kali diminum baru dibuka dulu. Setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah sampai 8 jam. Ini adalah kadar oral. Kadar oral berarti waktu baru diminum nggak ada kadar obatnya kan? Ini kadarnya. Ya, kita lihat 2,75, 6,24, 8,5, 9. Apa yang terjadi dengan di sini? Penurunan. Ya, jadi kadar obat di dalam darahnya setelah jam kedua mau ke 3 jam sudah mulai turun. Turun dan turun. Kelihatan yang ini? Turun. Ya, jadi begitu dimasukin, diinjeksikan tinggi, terus semakin turun. Kenapa ini kosong? Gambar. Iya, karena saat disuntikan pertama kali itu, iya. Dan kita harus tahu, nah itu kadar obat harus dihitung. Kita lihat dulu ya. Dari hasil praktikum didapatkan data kadar obat dalam darah hewan uji seperti ini. Tentukan AUC-nya. Tentukan AUC secara oral dan secara intravena. Kita lihat, ada parameter waktu dan kadar. Oral di waktu 0 belum bisa diproses karena baru diminum. Ya belum dia melepas dulu si tabletnya. Ya, melarut dulu, setelah melarut baru dia menduduki reseptor, baru dia berefek. Makanya kadar oral waktu 0 itu 0. Tapi kadar 0 ditambah C2 2,75. kita buktikan, benar nggak? Terus dikali T2 0,5 dikurang T1 berarti 2,75 dikali 0,5 dibagi 2. Duanya mana? Ini. Ya. 0,6. Betul? Sekarang kalau pakai Excel tinggal ditarik ke bawah rumusnya. Karena kamu nggak pakai Excel, sekarang kita buktikan. Nih, kalau ini berarti gimana cara ngitungnya? 6,25. 2 6,24 ditambah 2,75 dikali 1 dikurang 0,5 dibagi 2. Betul kan hasilnya? Iya. Ditambah 2,75, ya kan? Berarti kok C1 C2 berarti balik bawahnya C3 plus C2 kan bawah terus C3 plus C2 C4 plus C3 gitu. Dikali 1 dikurang 0,5 0,5 dikali dibagi 2. Betul kan hasilnya 2,2475? Mau coba lagi? Coba kita buktikan dulu sampai di bawah. Ya, hitung dulu. Kalau nggak coba, nggak ngerti, nggak tanggung jawab loh. Ujiannya keluar aja. Yang dikeluarkan cuma ini ya. Ini sama persamaan garis. 2,75 persamaan garis sudah kita kasih. dikali 1 ya An. Dikali 1 dikurang bagi 2. langsung dibagi 2. Itu enggak yang 0,5? Dikurang 0,5. Benar ya? Udah ya? Udah sampai situ? Berarti AUCSO udah? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ke sampingnya. Len SO. Berarti tinggal di len yang lanjut ke mana? Dikurang dulu berarti 0,5. Dibagi 2. Salah, berarti ke sini dulu. Salah. Habis dari sini kita ke sini dulu. Nah, ini sama nih. Ini kita skip dulu ya. Ini di skip dulu. Oke, kita coba yang AUCIV sama. Cuma bedanya yang diambil. Ya. Oke, sekarang kita buktikan dulu. Berarti ini ya, ini kan tadi sudah dapat nih. Ini belum. Oke, kita sekarang yang ini. Berarti sama kayak tadi, cuma bedanya pakai kolom yang IV. Berarti C-nya C1. Enggak ada kan? Iya. 0 ditambah 5,31.
dikali 0,5 dikurang 0 dibagi 2. Hasilnya segini. 1,3275. Iya benar. Betul kan? Benar. 1,3275. Ini ceritanya hasil sementara. Karena kan ininya belum ada. Iya. Ya. Oke, hasil 1,3275 itu belum benar. Kenapa? Karena kan harusnya saat waktunya 0 IV itu sudah ada kadarnya. Ya, tapi kita belum sampai di situ. Karena kadar IV di waktu 0 masih kosong, maka tahap selanjutnya adalah kita cari len-nya. Oke, kita sekarang cari len. Lanjut Pak Rahman. Oke. Yang ini. Tadi ini udah semua ya? Sekarang kita ke sini. Len SO berarti len 2,75 kadar gini. Len 2,75 taruh di sini. Len 6,24 taruh di sini. Iya. Jadi kenapa Bu 0? Karena len 0 itu nggak ada. Ya nggak bisa. Oh, iya, iya. Balik ke sini. Satu ya, coba cek ini sih. Len 5,6 betul nggak? Sama. Oke, udah ya. Oke, lanjut Pak Rahman. Sama dengan yang ini. Ini berarti ya len IV berarti di sini. 5,31 lennya taruh di sini. Kalau di Excel tinggal ditarik. Benar Bu. Dah. Berarti Bapak belum paham. Berarti ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada di soal. Ini sudah lengkap. Yang belum tinggal ini sama ini. Ini sementara. Setelah itu kita bikin persamaan garis. Pernah belajar persamaan garis regresi? Nanti Pak Rahman. Oke, buatlah grafik. Kita lihat yang di sebelah kiri dulu, ya. Bedanya kalau di sebelah kiri, yang atas itu adalah grafik secara oral, yang di bawah grafik grafena. Nah, berarti kalau di sini oral, di sini IV. Oke, bedanya apa? Kalau yang grafik kadar oral itu semua datanya. Tapi kalau yang ini, ya, yang di len oral supaya dapat kesamaan garisnya itu. Tapi kalau ngebayang. Grafik len cukup mengambil 3 data terakhir saja, yaitu pada waktu 4 jam, jam ke-4, jam ke-6, sama jam ke-8. Itu diambil. Lalu dibuatlah persamaan garisnya, atau pula seperti ini. Persamaan garis yang baik harusnya R-nya mendekati 0,9999. Oke, kita lihat. Ini dia, oral di waktu 0 karena belum ada proses absorpsi, ada yang ngebelah 0. IV pada waktu 0 kosong, tadi sudah jelaskan. Nanti kita akan hitung ini berapa. Ya, nanti kita coba. Tolong rekamin Di dulu rumah nanti coba ya, hapusin nanti video dikirimkan, gua. silakan dibuat grafiknya. Lanjut Kak Rahmat. Nggak ada yang bawa laptop ya? Nggak ada. Ibunya apa? Oke, kita lihat ya. Oke, tadi sudah grafik yang di sebelah kiri ya sudah kita abaikan saja. Kita butuhnya yang ini. Kita butuhnya persamaan garisnya. Ya, ini len oral dan len IV-nya. Tulisannya ya. Oke, selanjutnya kita langsung cari lennya. Yaitu Y-nya persamaan garis itu apa sih? Y sama dengan A plus BX. Berarti si X-nya nempelnya di B ya? Iya, betul. Y itu adalah konsentrasi atau kadar, X itu adalah waktu. Waktu. Ya, berarti karena kita yang tadi belum ketemu yang di waktu 0 itu IV-nya, kita lihat persamaan yang IV. Yang itu. Berarti besok kita ujian pakai laptop dong ya? Oke, sama dengan Motor ya. ini apa namanya? Minus 0,278 ya? 2784. Saya ini nggak kelihatan apalagi kalian ya? 1,8142 ya. Oke, ini di sini nih. Yuk, angkanya seperti ini. Y sama dengan minus 0,2784 X plus 1,8142. Itu kalau diregresikan antara len dan waktu. 3 waktu terakhir. Lihat. Setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk menghitung yang ini. Ini. Oke, kita masukkan. Ya, Y sama dengan Y adalah konsentrasi. Ini yang mau kita cari. Ya, Y sama dengan Y adalah konsentrasi. Ini yang mau kita cari. Y-nya. Y-nya berapa? Y. Oke. Waktunya kan 0. Jadi kan apapun kalau dikali 0, 0 dong. 0. Jadi minus 0,2784 dikali 0 ditambah 1,8142. Berarti Y-nya berapa?
1,8142. Berarti Y-nya adalah 1,8142. 1,8142 itu adalah C-nya. Taruh di belakangnya. Oke, masukkan ke Excel dan event pada waktu 0. Lalu setelah itu dari sini kita bisa menentukan Ada. ya. Caranya gimana? Antilennya atau eksponen. Coba di kalkulator. Shift dari 1,8142. Anjir. Bisa salah. 1,1 Ini ya. 652. Ada apa sih? Sip dulu. Sip. Iya gue juga Nah, masukin angkanya. 1,81. Yang ono yang 1,8142. 1,8 Iya benar. Iya benar, Bu. Kan si Flan baru ini. Si Flan diem aha. 1,8142. Berarti kadar obat secara IV di waktu 0 6,13617. Masuknya sini. Ya, antilen dari sini. Nah, berarti kalau ini sudah dapat, ini bisa dong dihitung. Berapa? Coba. 5,31 ditambah 6,13. Betul. Terus Dikali 0,5 dibagi 2. Dua. salah Pak. 5, berapa? Dapat nggak? 5,31 ditambah 6,13617 apa itu? Dikali 0,5 ya? Dibagi 2. 4, Padahal tadi sebelumnya berapa nih? 4,1 Sebelumnya ada nggak angkanya? kosong. Ya, jadi angka ini didapat kalau ini persamaan garisnya dapat. Persamaan garisnya sudah dapat, diantilenkan, pindah ke sini. Dari sini baru bisa hitung AUC-nya. Harus dihitung. Kenapa? Karena kita mau hitung Kok 4,1? AUC 0 sampai 8 dan 8 sampai tak terhingga. Dah, yang mau saya dulu nggak? Sebelum lanjut. Dah, kalau sudah dapat 6,13617 sudah dihitung AUC-nya, kita lanjut ke sini. Jangan aja kamu ngomong. Kemudian hitunglah ini AUC 0 sampai 8. Waktu 0 sampai 8 jam dan 8 tak terhingga. Kemudian hitunglah AUC SO dan IC gua gabungin 0 sampai dulu, 8. Gampang caranya, tinggal di sum saja, dijumlahkan antara dari sini sampai 6. Kenapa cuma sampai 6? Karena ininya negatif. Iya. Negatifnya tidak Hitung. Coba dihitung 0 dari 0,6875 sampai 5,1 itu betul gak hasilnya? 40. Jadi kalau nanti ditanya, udah sama nggak? Sama. Hitunglah pertanyaan gitu lah. Hitunglah AUC 0 sampai 8. Ini dijumlahin. Ini dijumlahin.
Lalu hitunglah AUC 8 sampai tak terhingga. Kalau AUC 8 sampai tak terhingga dengan cara membagi AUC ini dibagi dengan B-nya. Oke, kalau ini persamaan garis, B-nya yang mana? 0,26 minus 0,2689. Kan oral ya, coba kita buktikan. Oral 40,2225 dibagi ini. 0 minus ini, nggak usah dipakai minus. Dibagi 0,2 Betul 149? Ya. Oh. Sekarang yang IV, berarti 19-nya kita bagi dengan nih persamaan garisnya. 19 berapa sih Pak? Ya, 19,7790 dibagi 0,2784. Dibagi berapa Bu? 0,2784. Iya, 7104. Ya. Makanya AUC 8 tak terhingga untuk oral ini buat IV-nya ini. Sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Masih jelas. Ya, silakan. Jam. Iya, ntar juga Donati. Setengah jam sampai 8 jam. Ini dibikin seperti ini. Nanti coba dibuat ya. Seperti ini. Kalau yang untuk persamaan garis itu cuma 3 terakhir. 4, 6, 8. Nah, itu kan ada 4, 6, 8. Minusnya dimasukin. Ya tinggal udah pernah bikin itu kan? Pernah buat persamaan garis kan? Ya. Coba ditunjukin Excel. Ya. Digunakan. Oke. Nah, tadi kan sama nih. Nah, ini tadi yang tadi sudah dimasukkan ke sini semua lengkap. Gitu kan? Terus ini yang oral. Terus yang intravena. Bawah lagi paramat. Nah, ini masuk dan oral. Dan oral atas paramat. Nah, dan oral terus tadi atas lagi. Yang dimasukkan berarti kan 3 terakhir. 4, 6, 8. Lennya dimasukin 4, 6, 8. Itu pun dengan yang IP. Coba bawa lagi paramat. Apa Pak? Iya, yang dimasukin lennya. Len SO, len sama waktu. 4, 6, 8 sama lennya. Ya. 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 Bawa lagi. Bawa lagi. Nah, nanti kalau setelah dapat yang 3 data terakhir, dapat angka persamaannya tadi. Y sama dengan A plus BX. Nah, yang ada X-nya itu yang untuk menghitung AUC 8 sampai waktu tak terhingga. Ke kanan lagi Pak, ada data apa? Ke kanan lagi atas. Lumayan ya tadi. Memang enakan di Excel ngerjainnya. Karena cukup sekali. Cukup sekali. Di Excel beneran. Tapi salah satu, salah semua. Lebih baik kalau di yang Lihat ke PPT para mas. Kalau tidak ada yang mau